Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian sahabat D5 di mana saja Anda berada. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 24 Juli 2024, yang diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita memiliki uang, maka segala apapun yang kita inginkan, yang kita mau beli, kita pasti boleh mendapatkannya melalui uang yang kita miliki tersebut tadi. Begitu juga halnya dengan iman. Bila kita memiliki iman, maka segala harapan kita pasti memperolehkannya. Iman adalah janji agar harapan terwujud, sebab iman memiliki kuasa yang daripada Allah, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana cara agar kita memiliki iman? Dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bila kita memiliki iman, kita harus rajin dan suka mendengarkan firman. Kemudian kita hayati dan kalungkan di dalam hati kita, sehingga kita percaya kepada sepenuhnya itu hanya karya Allah, dan tidak ada keraguan-raguan di hadapannya. Maka wujud iman yang kita peroleh percaya kepada Allah. Ada banyak contoh di dalam kitab Ibrani pasal ke-11 ini, bagaimana mereka memakai imannya ketika Allah mengutus mereka. Bagaimana Abraham ketika dia dipanggil untuk berangkat dari negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Dan begitu juga dengan Nuh, melalui imannya dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lainnya, Henokh, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, dan sebagainya. Iman kepada Allah inilah yang merupakan sebuah panggilan bagi tokoh-tokoh itu. Meskipun ada banyak alasan yang membatasi mereka, ada banyak alasan yang membatasi keadaan mereka mengalami janji Allah, panggilan Allah. Ada kesulitan, ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, tetapi umat Allah tetap percaya kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada kita pun dikaruniakan iman untuk percaya kepada Allah, sumber kehidupan, sumber berkat. Iman percaya kepada Allah ini menjadi dasar dari segala tindakan dan pengharapan kita dalam kehidupan saat ini yang kita jalani. Segala pikiran, segala perkataan, segala perbuatan kita itu disesuaikan dengan firman Allah. Meskipun keadaan tidak baik, tidak mendukung kita untuk melakukan yang benar dan yang baik. Meskipun situasi kita dikekang, dibelenggu oleh berbagai masalah yang akan kita hadapi, suatu penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan meskipun ancaman dan berbagai penderitaan yang terus melanda kehidupan kita, tetapi oleh iman percaya kepada Allah, kita dipanggil untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana dalam kondisi sulit kita dapat bertahan? Imanlah yang membuat kita untuk terus berharap kepada Tuhan, bahwa di dalam Dia ada jalan, bahwa rencananya indah,
rencananya damai sejahtera, bahwa Allah juga ikut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang selalu setia dan mengasihi Dia dalam perjalanan rencana Allah yang indah itu. Dan dari mana kita boleh tahu bahwa di balik semua yang kelihatan itu ada Allah yang mengatur segala hal? Demikian hebatnya, demikian sempurnanya. Imanlah yang menolong kita percaya bahwa Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kelihatan, bahkan Dia juga Allah yang terus menyingkapkan segala sesuatu yang belum kelihatan. Sehingga dengan iman kepada Allah, percaya kepada Allah, kita dapat meyakini atau mempercayai atau melihat sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum kita dapatkan, atau yang belum kita alami saat ini. Maka milikilah iman, kepercayaan kepada Allah yang dikaruniakan kepada kita. Kita dipanggil untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah yang memberi pertolongan dan yang memberkati kita. Dia yang menyertai kita, Dia yang menjaga kita, tetapi Dia juga Allah yang mengajar dan menghukum. Dia menuntun orang-orang agar bagaimana caranya dia berjalan di jalan yang benar. Sama seperti Abraham dan orang beriman lainnya di dalam Alkitab. Kita dipanggil untuk senantiasa percaya kepada Allah. Kita berjalan di jalan yang ditentukan oleh Allah. Pada akhirnya, iman kita kepada Allah itulah yang nantinya akan membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Bahwa orang yang beriman ketika hidup, dia tidak menyandarkan kehidupannya kepada apa yang kelihatan, tetapi kepada Allah yang tidak kelihatan. Sehingga berkat, materi, masalah, tantangan, sakit, penyakit, jalan keluar, naik pangkat, profesi apapun yang kita miliki, sebagaimana itu tidak mengikat kita, tetapi semua itu selalu kita lihat dengan menggunakan kacamata iman, bahwa kita hidup oleh perkataan firman Allah. Kita sedang beriman dan percaya kepada Allah lewat apapun yang terjadi pada sekitar kita. Saat kita berpikir, saat kita berkata-kata, saat kita berdiri di tengah-tengah badai, ketika kita beroleh kasih karunia, ketika kita berbagi kepada setiap orang yang ada di luar sana, sesungguhnya kita sedang menggerakkan iman kita. Kita sedang melibatkan karunia pemberian Allah selalu terhubung dengan Sang Pemberi tersebut. Maka jangan jauhkan dirimu. Ada suatu pengharapan baru bagi kita melalui iman itu dalam hidup kita. Dan karunia itu adalah iman. Saya percaya Tuhan pasti menolong dan memampukan kita untuk tetap beriman. Maka tetaplah andalkan imanmu. Andalkan imanmu. Amin.